Kai. Selamat sore Bu Anggun. Selamat sore Bu Ika. Gimana kabarnya Bu Anggun? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Ika gimana kabarnya? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Bu Anggun. Oke Bu Anggun, sore ini Bu Anggun mau ngobrol apa nih? Gini Bu, saya tuh mau curhat soal kegalauan saya ya. Setiap pembelajaran tuh rasanya murid-murid saya tuh banyak yang ngantuk dan bosan. Jadi tuh saya ingin Gitu. berbagilah, berbincang dengan Bu Ika untuk mencari solusi agar murid saya itu bisa fokus dalam pembelajaran dan terasa lebih menyenangkan ketika di kelas. Jadi Bu Anggun di sini berarti ingin pada saat pembelajaran di kelas itu anak-anak tidak mengantuk, tidak bosan, kemudian fokus dan pembelajarannya menyenangkan. Begitu ya Bu Anggun ya? Iya Bu Ika, betul sekali. Iya. Jadi dari obrolan kita ini nih, apa sih kira-kira yang ingin Bu Anggun dapatkan di akhir percakapan atau obrolan kita ini? Tentunya saya ingin merasa lebih lega ya karena sudah bercerita, dan saya juga ingin mendapatkan alternatif solusi agar murid saya tetap fokus dalam pembelajaran dan proses pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Jadi di akhir pembelajaran saya juga merasa senang sebagai gurunya gitu. Begitu ya Bu. Baik Bu Anggun, kalau begitu kira-kira langkah-langkah apa sih yang Ibu Anggun miliki sekarang untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kalau saya sih biasanya saat ini ya Bu, yang sering saya lakukan itu kadang tuh menyisipkan kegiatan ice breaking aja dalam pembelajaran. Jadi Bu Anggun sudah mengambil langkah-langkah menyisipkan ice breaking. Ya betul begitu ya Bu. Nah, Kalau Bu Anggun melihat posisi Bu Anggun sekarang dari skala 1 sampai 10, kalau Bu Anggun melihat dari diri Bu Anggun sendiri, itu skala angkanya berapa ya Bu? Berapa ya? 6 ya 7,5 lah kira-kira Bu. Skala 7,5 ya Bu Anggun ya. Terus planning ke depan dari skala 7,5 nanti ingin mencapai ke skala berapa Bu? Saya sih pengennya ke 1000 ya, tapi berhubung skalanya 1 sampai 10 aja. Ya, tentunya sebagai seorang guru ingin berada di posisi 10 yang bisa secara sempurna mengantarkan murid-murid pada kesuksesannya masing-masing kayak gitu. 1000 ya Bu ya, kebanyakan dong. Skala 10 ya Bu ya. Keren sekali Bu Anggun, harapannya Bu Anggun maksimal sekali. Kira-kira kekuatan Bu Anggun untuk mencapai tujuan yang dimaksud itu apa ya Bu? Kekuatan itu berarti kayak usaha ya. Kalau saya sih tadi ya, selain ice breaking, saya biasanya juga scroll TikTok ya. Sekarang kan banyak ide-ide manajemen pembelajaran di TikTok. Kadang saya mencari ide-ide manajemen pembelajaran di kelas, kemudian bisa mempelajari tentang variasi model pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Dan mungkin kedepannya saya akan melakukan proses pembelajaran yang terbagi-bagi, karena kan jamnya saya kebetulan langsung 8 atau 12 jam dalam satu kali pertemuan. Jadi nanti akan saya bagi sepertiga di kelas, sepertiga di luar ruangan, sepertiga lagi nanti kontekstual kayak gitu. Rencananya seperti itu. Oh begitu ya Bu, bagus Bu. Jadi selain kegiatan ice breaking, Bu Anggun juga akan mempelajari ide-ide manajemen pembelajaran dan memilih variasi pembelajaran Bu. Kemudian menerapkannya pilihan tersebut, nanti kalau sudah memilih, Bu Anggun ada lagi nggak ide yang lain selain itu? Ide yang lain apa ya? Belum kepikiran sih. Mungkin jadi itu dulu ya Bu ya. Iya, itu aja sih kayaknya.
Jadi dalam melakukan kegiatannya mencapai skala 10 tentu banyak gangguan atau hambatan ya Bu ya. Kira-kira solusi yang pas untuk mengatasi gangguan tersebut itu apa Bu menurut Ibu? Eh, Kayaknya saya lebih butuh partner untuk berdiskusi mengenai berbagai permasalahan yang kira-kira nanti akan muncul setelah pelaksanaan ide-ide yang saya sampaikan tadi. Hanya biar saya nggak stres memikirkan sendirian gitu ya. Stres ya Bu, lihat anak-anak itu ya Bu. Ya, Iya, jadi apalagi Bu SMK. Anggun, oh iya, jadi Bu Anggun butuh partner untuk berdiskusi biar nggak stres. Ya, kira-kira siapa nih partner yang tepat untuk diajak berdiskusi atau membantu Bu Anggun? Eh, Pasti yang pertama rekan guru sejawat ya, karena kebetulan di sini guru IPAS-nya tidak hanya satu, tapi ada 3. Ya saya bisa berbagi dengan beliau-beliau untuk berbagi ide dan bertukar ide untuk manajemen pembelajaran di kelas kayak gitu. Atau mungkin nanti bisa ke konsultasi ya ke bagian kurikulum, karena kebetulan fakta kurikulumnya di sini tuh aktif untuk mengevaluasi pembelajaran. Jadi ketika mungkin nanti saya sambat kendala-kendala yang ada di kelas, barangkali nanti bisa diberikan pelatihan atau workshop atau IHT tentang manajemen pembelajaran di kelas. Kayaknya kayak gitu sih. Bagus Bu Anggun, kerjasama dengan rekan guru memang perlu ya Bu ya untuk berdiskusi. Kita bisa mengurangi stres dengan cara kita berkomunikasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Selain itu juga menyampaikan harapan yang diinginkan oleh Bu Anggun ke bagian kurikulum untuk mengadakan workshop manajemen pembelajaran agar menambah wawasan kita ya Bu ya. Seperti Iya, itu ya Bu. Bu ya. Iya Bu, betul sekali. Oke Bu Anggun, kira-kira Bu Anggun perlu waktu berapa lama nih untuk melakukan kegiatan tersebut? Untuk kegiatan perencanaan pembelajaran yang menurut saya akan lebih menyenangkan dan tidak membuat bosan murid, kira-kira ya saya butuh waktu 1-2 minggu untuk membuat perencanaannya ya. Namun untuk diskusi dengan rekan sejawat atau dengan kurikulum, saya rasa bisa dimulai dengan segera. Jadi 1-2 minggu cukup ya Bu ya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, insya Allah Bu. Cukup ya. Oke, kira-kira menurut Bu Anggun ukuran keberhasilan dalam melakukan kegiatan tersebut itu apa Bu? Mungkin ukurannya bisa dilihat karena kita orientasinya murid ya. Tadi kan masalahnya murid ngantuk gitu ya. Berarti ketika berhasil perubahan yang saya lakukan, berarti muridnya jadi tidak ngantuk dan 80% mungkin hasil refleksi pembelajaran gitu ya. Anak-anak merasa bahagia, senang, dan hampir semuanya itu dalam kategori baik lah poin-poin yang ada dalam refleksi. Begitu ya Bu. Oke, bagus sekali Bu. Kalau berhasil pasti asik tuh pembelajarannya ya Bu di kelas ya Bu. Nah, apa nih kira-kira yang Bu Anggun dapatkan dari obrolan kita sore ini? Oke, yang pertama saya dapat inspirasi lah ya dan alternatif solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan sedikit lebih tercerahkan. Kita kalau punya partner ngobrol itu pikiran kita jadi lebih terarah ya, nggak dipikirin sendiri, ngomong sendiri gitu. Oke Bu Anggun, 2 minggu ke depan kita ketemu lagi ya Bu ya. Saya penasaran nih, pengen tahu apa kegiatan Bu Anggun itu nanti sudah sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan atau belum. Oke, baik Bu Ika. Oke Bu, mudah-mudahan semuanya lancar ya Bu ya, dan selalu Amin. menjadi guru yang kreatif dan disenangi oleh murid-muridnya ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Anggun. Ya, saya juga terima kasih ya Bu Ika. Ya, sama-sama. Ya, kemudian saya ingin menanyakan perasaan setelah perbincangan coaching kali ini itu apa Bu Anggun? Setelah proses coaching ini, selama proses coaching dulu mungkin ya, saya merasa lebih tenang, lebih nyaman,
senang dan merasa akrab sama Bu Ika. Terus saya juga menjadi mendapatkan pencerahan atas kegalauan-kegalauan saya dan punya rundown untuk menyelesaikan masalah tersebut step by step-nya. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama. Sudah ya? Ya. Oke, sudah. Monggo Pak Mufnasin.